Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Nila untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma Amin ya Rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nila. Untuk hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk ya? Kayaknya nggak ada Pak, semuanya Tidak ada, Pak. Semuanya Semua, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini, untuk pertemuan yang sekarang ini akhirnya bisa semuanya ikut dalam pembelajaran Bapak. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait materi menyayangi anak yatim. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama. Jadi pertanyaan pemantik ini kira-kira dari pertanyaan yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang anak yatim? Untuk pertanyaan kedua, mengapa mereka perlu disayangi? Dari kedua pertanyaan ini, dari kalian apakah yang bisa menjawab? Ayo coba. Saya, Pak. Siapa? Saya Pak. Saya, Pak. G. Pak. Siapa? Saya, Pak. Pak Alek. G. Mas Alek. G. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu orang tuanya, Pak. Ya, benar. Terus siapa lagi? Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa mereka perlu disayangi? Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Ya, silakan dijawab. Iya, karena mereka kan udah nggak punya orang tua. Jadi kita harus menyayangi mereka. Ya, benar. Pertanyaannya dari pertanyaan ini yang kalian jawab itu semuanya sudah benar. Jadi pada intinya kita sebagai manusia yang berjiwa sosial, maka kita harus bisa mengayomi anak yatim dengan berupa apa? Yaitu dengan cara membantunya, terus apalagi memberikan bantuan, memberikan dukungan yang penuh agar supaya emosinya itu tidak berantakan. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan pemantik yang Bapak sampaikan ini. Terus yang selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keenam, menghubungkan ayat Al-Quran dengan perilaku kita sehari-hari. Yang ketujuh, yaitu mempraktekkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, di sini Bapak ada video refleksi agar supaya apa? Agar supaya pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan
agar supaya jiwa raga kita menjadi lebih segar, sehat, dan kuat. Nah, coba perhatikan video yang Bapak putarkan ini. IS Breaking ini menjadikan kita lebih semangat untuk belajar kembali. Untuk yang selanjutnya di materi yang berikutnya, ini menjelaskan terkait mari membaca Quran surat Al-Maun. Baik anak-anak, di sini Bapak akan membacakan terlebih dahulu dari Quran surat Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin, fadzalikal yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, allazina hum 'an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang ini terkait surat Al-Maun, apakah dari kalian sudah ada yang hafal surat Al-Maun? Ya, hafal, Pak. Ibu Nila, Mbak Nila, kira-kira siapa yang berani membaca surat Al-Maun kalau memang sudah hafal? Maju ke depan, Pak. Ya, maju ke depan. Monggo Mbak Nila, ayo maju ke depan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sampun, Pak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Nila yang sudah berani maju ke depan untuk membacakan Quran surat Al-Maun. Beri tepuk tangan buat Mbak Nila. Yang selanjutnya di sini ada pesan indah dari Quran surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Terus yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pembahasan terkait orang yang kikir. Orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberikan makan fakir miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Untuk selanjutnya ini ada sebuah video terkait menyayangi anak yatim. Mari kita simak bersama-sama ya. Baik, untuk video kita cukupkan saja. Mungkin dari video ini kalian bisa mengambil makna dari sikap kita menyayangi anak yatim. Baik, langsung saja kita lanjut ke berikutnya. Nah,
di sini ada tugas siswa. Nah, di sini ya, anak-anak habis ini akan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada tugas mandiri dan tugas diskusi, yaitu Bapak sudah menyiapkan LKPD berdasarkan tugas yang Bapak berikan kepada kalian semua, dan itu sudah ada perintahnya masing-masing. Yang pertama, kalian akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu tugas mandiri cuma ada dua, kalau tidak salah ada dua soal, yaitu tugas yang pertama itu terkait pemahaman konsep, yang kedua itu terkait materi menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang tugas selanjutnya itu ada tugas kelompok. Di sini ada 3 kelompok dan Bapak sudah menyiapkan nama-nama kelompok itu siapa saja. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu, akan membacakan dulu kelompok-kelompoknya, nggih. Nah, jadi sudah paham ya anak-anak untuk masing-masing kelompoknya. Di sini ada 3 kelompok dan habis ini Bapak akan membagikan LKPD. Jadi LKPD yang kalian kerjakan pertama yaitu tugas mandirinya. Untuk tugas mandirinya Bapak kasih waktu 10 menit saja. Jadi setelah waktu 10 menit atau kurang 10 menit kalian sudah selesai, boleh dikumpulkan untuk tugas mandirinya. Setelah itu lanjut mengerjakan tugas diskusinya bersama kelompoknya masing-masing. Setelah didiskusikan dan dikerjakan, maka kalian akan mempresentasikan mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya harus presentasi. Baik anak-anak, untuk LKPD akan segera Bapak bagi, nggih. Oke, Pak. Sudah anak-anak, sudah selesai untuk tugas mandirinya? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Ditaruh di depan meja Bapak. Baik, karena semuanya sudah mengerjakan tugas mandirinya, maka sekarang kalian lanjut mengerjakan tugas diskusinya sesuai kelompoknya. Untuk tugas diskusi, Bapak berikan waktu 20 menit. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Dan kalau selesai, boleh dipresentasikan. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik anak-anak, sudah selesai untuk tugas diskusinya? Sudah. Ya. Sudah. Baik, sekarang kita lanjut untuk sesi presentasi ya. Untuk sesi presentasi, saya utus saja ya, mulai dari kelompok 1, kemudian 2, dan 3. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan maju ke depan. Perwakilan saja 1 orang. Ayo kelompok 1. Kelompok 1. Oke, Pak, saya, Pak. Ya, silakan Mas Alek. Ya. Saya perwakilan kelompok 1, Pak, ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak tentang cara praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu anak yatim. Itu caranya kita bisa memberikan sumbangan berupa uang atau barang yang dibutuhkan oleh anak yatim sehingga kita bisa membantu beban mereka. Dan sesuai dengan anjuran Rasulullah bahwa kita harus selalu menyayangi anak yatim, Pak. Sudah, Pak, itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Alek atas waktunya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Hasil presentasi yang sudah kalian tampilkan di depan, jawabannya semuanya sangat bagus. Meskipun dari jawaban dari penyampaian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada perbedaan, tetapi tujuannya itu sama pada intinya, yaitu peduli terhadap anak yatim, menyayangi anak yatim, dan saling membantu sesama anak yatim. Jadi intinya begitu.
Saya kasih jempol buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk presentasi tugas diskusi sudah selesai. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil belajar mulai awal tadi sampai sekarang. Jadi hari ini kita telah mempelajari betapa pentingnya menyayangi anak yatim, terutama dalam konteks membangun empati dan perhatian terhadap mereka yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua. Anak yatim seringkali menghadapi tantangan besar dalam hidup mereka, baik dari segi emosional, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang peduli memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian lebih lanjut, baik melalui dukungan materi, kasih sayang, maupun perhatian moral. Menyayangi anak yatim bukan hanya soal memberikan bantuan, tetapi juga memberi mereka rasa aman, cinta, dan kepedulian yang layak mereka terima. Jadi itu adalah kesimpulan hasil belajar kita mulai awal tadi sampai sekarang. Di sini ada pilih emoticon yang mewakili perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Di sini ada 2 emot. Yang pertama ada emot senyum, dan yang kedua ada emot merengut, ya. Kalian kira-kira pilih yang mana dari semua yang ada di kelas ini? Emot senyum atau cemberut? Senyum, Pak. Senyum, Pak. Emot yang mana? Senyum. Yang senyum, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk kalian semua telah memilih emot senyum, berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Oke, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran materi menyayangi anak yatim pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita lebih bermanfaat lagi, dan semoga kita kedepannya lebih baik lagi dari sekarang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.